Dukungan Amerika Serikat dan Barat kepada Kiev untuk melawan serangan Rusia ditengarai untuk menguasai sumber daya logam titanium Ukraina. Logam ini banyak digunakan dalam berbagai senjata canggih, mulai jet tempur, rudal jarak jauh, helikopter serbu, dan banyak senjata lainnya. Saat ini, seperti laporan Newsweek, Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023, ada upaya baru yang sedang berlangsung di AS dan negara-negara sekutu untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya Ukraina yang sangat besar dari logam utama titanium. Logam ini sangat penting untuk pengembangan teknologi militer paling canggih di Barat yang menjadi tulang punggung persaingan perebutan dominasi masa depan terhadap Rusia dan Tiongkok. Titanium adalah logam ringan dan kuat yang digunakan secara luas dalam peralatan militer canggih seperti jet tempur, helikopter, kapal angkatan laut, tank, rudal jarak jauh, dan banyak lainnya. Jika Ukraina menang, AS dan sekutunya akan berada di posisi terdepan untuk menguasai dan mengolah sumber daya titanium. Tetapi jika Rusia berhasil merebut simpanan dan tanaman negara itu, Moskow akan meningkatkan pengaruh globalnya atas sumber daya yang semakin strategis itu. Komoditas vital, Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengklasifikasikan titanium sebagai salah satu dari 35 komoditas mineral yang vital bagi keamanan ekonomi dan nasional AS. Namun AS masih mengimpor lebih dari 90% biji titanium, dan tidak semuanya dari negara yang bersahabat dengan Amerika Serikat. AS tidak lagi menyimpan spons titanium di cadangan pertahanan nasional, sementara produsen spons titanium dalam negeri terakhir ditutup pada tahun 2020. Ukraina adalah satu dari 7 negara yang memproduksi spons titanium, bahan dasar logam titanium. China dan Rusia, saingan strategis Amerika yang paling menonjol, termasuk di antara kelompok terpilih dari 7 negara penghasil titanium. China memproduksi lebih dari 231.000 ton spons titanium tahun 2022. Menurut survei geologi AS, menghasilkan 57% dari produksi global. Berikutnya datang Jepang dengan 17%, dan Rusia dengan 13%. Kazakhstan menghasilkan hampir 18.000 ton dan Ukraina lebih dari 4.000 ton. Tindakan Moskow memanfaatkan energi dan sumber daya menjadi senjata membuat Washington DC dan ibu kota NATO lainnya ketakutan setengah mati, bahwa suatu hari Kremlin mungkin juga membekukan ekspor titanium, yang akan membuat perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan runtuh. Ketergantungan Barat pada titanium Rusia berarti logam tersebut sejauh ini lolos dari kampanye sanksi yang diluncurkan terhadap Moskow oleh AS, Uni Eropa, dan sekutu mereka. Raksasa kedirgantaraan Boeing mempertahankan usaha patungannya dengan Vsevolozh Avisma Rusia, pengekspor titanium terbesar di dunia, meskipun membekukan pesanan setelah terjadinya serangan Rusia terhadap Ukraina. Lainnya, seperti perusahaan pesawat komersial Airbus Eropa, terus mendapatkan sumber titanium dari VSMPO, sebuah sumber yang mengetahui industri pertahanan AS, yang tidak ingin disebutkan namanya karena mereka tidak diizinkan untuk berbicara di depan umum, mengatakan kepada Newsweek bahwa titanium adalah kerentanan utama. Kami berbicara tentang kemampuan kami untuk memproduksi lebih banyak pesawat. Kami berbicara tentang kemampuan kami untuk memproduksi amunisi. Mereka semua bergantung pada titanium, dan kami membiarkan diri kami tumbuh bergantung pada pemasok asing untuk barang-barang ini. Rusia sebelumnya adalah salah satu pemasok utama itu. Pakar keamanan nasional dan pendukung Ukraina di The Hill semakin mendesak para pembuat kebijakan untuk melihat ke timur. RUU Pembelanjaan Pertahanan tahunan tahun lalu memerintahkan Departemen Luar Negeri AS untuk menyelidiki kelayakan pemanfaatan sumber titanium dari Ukraina sebagai alternatif potensial untuk sumber China dan Rusia. Ukraina punya simpanan mineral tanah jarang atau rare earth yang sangat signifikan, dan jika kita memainkan kartu kita dengan benar sebenarnya bisa menjadi alternatif yang sangat menarik untuk sumber-sumber Rusia dan China, di mana banyak ketergantungan saat ini. Salah satu staf Kongres, yang juga meminta anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum, kepada Newsweek, karena ada perdebatan yang meningkat di seluruh dunia Barat tentang apa kepentingan kami untuk tetap mendukung Ukraina. Saya pikir ini adalah salah satu argumen yang akan mulai Anda dengar lebih banyak. Rampasan perang, Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya menawarkan serangkaian pembenaran untuk serangan yang sedang berlangsung. Merebut spons titanium Ukraina bukanlah salah satu tujuan publik Kremlin, tetapi akan menjadi keuntungan bagi Moskow. Rusia punya tingkat cadangan mineral titanium yang relatif rendah,
dan pada tahun 2021 Ukraina sebenarnya adalah sumber utama impor titanium Rusia. Menurut survei geologi AS, sebagian besar pertempuran berpusat di Ukraina Timur dan Selatan, rumah bagi kekayaan sumber daya mineral bernilai triliunan dolar. Pasukan Rusia bahkan merebut setidaknya 2 lokasi sumber daya biji titanium pada bulan-bulan awal serangan. Bahkan sebelum serangan Februari, Moskow berupaya mengamankan sumber daya titanium yang vital melalui jaringan korup para oligarki, pejabat, dan aset intelijen di Ukraina. Orang kaya Ukraina, Dmitry Firtash yang sekarang tinggal di pengasingan di Austria tahun 2021 dipaksa menjual 49% sahamnya di pabrik titanium dan magnesium Zaporizhzhia, satu-satunya pabrik spon titanium di Eropa, lalu dituduh menjual titanium ke Rusia untuk keperluan militer. Pada Januari tahun 2022, Firtash menjual pabrik titanium Crimea ke perusahaan Titan Rusia, Andriy Brodsky, CEO perusahaan penghasil titanium Velta di Ukraina, mengatakan kepada Newsweek bahwa logam tersebut sangat penting untuk serangan berkelanjutan Rusia. Ada kandungan titanium yang sangat tinggi di rudal yang terbang ke Ukraina hampir setiap hari. Jelasnya, Moskow, katanya, dapat menghadapi kekurangan senjata modern dan presisi tinggi yang signifikan, kecuali dapat mengamankan pasokan titanium baru. Menguasai akses ke titanium Ukraina akan membantu AS dalam konflik yang membara dengan China, yang diperkirakan akan mendominasi para pembuat kebijakan di abad ke-21. Titanium diperlukan untuk membuat senjata yang akan membantu menghalangi Beijing. Saya pikir China punya pemahaman yang sangat baik, sayangnya, tentang basis industri pertahanan AS dan kerentanannya, kata sumber yang mengetahui industri pertahanan kepada Newsweek. Upaya advokasi semakin meningkat di Washington DC, kata staf Kongres, menggambarkan melihat bola lampu menyala terang. Dalam percakapan dengan anggota parlemen, ini jelas sebuah ceruk dan jelas tidak mendapat perhatian yang sama dengan kebutuhan militer Ukraina yang mendesak, tetapi itu adalah sesuatu yang ingin kami fokuskan. Keterlibatan langsung Gedung Putih mungkin diperlukan untuk melumasi roda, kata sumber industri pertahanan. Tidak ada yang membuat pikiran-pikiran sangat fokus seperti krisis, dan saya pikir itulah cara AS melakukan sesuatu. Percakapan yang berlangsung di tingkat rendah terkadang membutuhkan sedikit waktu untuk menyaring jalan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, dan saya pikir itulah yang terjadi di sini. Saya pikir orang-orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti UU produksi pertahanan tahu mereka perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan soal titanium. Mereka tahu mereka perlu melihat hal-hal seperti sumber daya Ukraina. Saya kira mereka tidak menerima sinyal permintaan dari tingkat tertinggi, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Gedung Putih. Memanfaatkan Ukraina, Ukraina menghadapi pekerjaan yang menakutkan untuk membangun kembali negaranya dan menarik investor barat karena ingin menanamkan dirinya dalam komunitas Euro-Atlantik. Perkiraan biaya rekonstruksi mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat, yang diberikan oleh Presiden Volodymyr Zelensky sendiri. Kiev berharap industri titaniumnya akan menjadi salah satu cara untuk menarik uang asing dan perlindungan politik yang menyertainya. Kami hari ini punya titanium dan kami punya litium. Keduanya sangat diminati sekarang dan mereka akan semakin diminati di masa depan, kata Oleg Ustenko, penasihat ekonomi Zelensky, kepada Newsweek. Setahu saya mayoritas simpanan ini malah belum digali. Peluang bisnis di sektor ini sangat besar. Ini penting dari sudut pandang peningkatan stabilitas dalam sistem global dan pasokan global produk-produk tersebut. Kami melihat peran kami tidak hanya di dalam Uni Eropa, tetapi juga dalam hal pasokan dunia. Saya yakin ini benar-benar peran penting yang mungkin dimainkan oleh Ukraina. Tapi sekali lagi, untuk itu, kita perlu memastikan bahwa kita berada dalam kondisi pasca perang. Stephen Blank, seorang peneliti senior di Foreign Policy Research Institute dan mantan profesor studi Rusia di US Army War College, mengatakan kepada Newsweek, Ukraina dapat mengirimkan titanium yang signifikan ke barat dalam beberapa bulan setelah perang berakhir. Kapanpun itu terjadi, mereka punya negara dari atas ke bawah, yang sebenarnya peluang besar bagi investor jika Anda memikirkannya. Tambah Blank, dukungan dari pemerintah di Kiev dan Washington DC akan dibutuhkan untuk membuka potensi tersebut, katanya. Negara akan memainkan peran besar, Anda akan membutuhkan sinyal dari pemerintah bahwa boleh saja berinvestasi. Jika Kiev mendukung, maka Anda akan melihat percepatan yang luar biasa. Tambah Blank, dilumpuhkan oleh perang dan dirusak oleh korupsi bertahun-tahun, industri titanium Ukraina sangat membutuhkan investasi. Brodsky mengatakan Velta adalah salah satu perusahaan yang mencari mitra strategis untuk membangun pabrik baru, baik di Ukraina maupun di luar negeri.
Velta sedang mengerjakan fasilitas baru di Republik Ceko untuk mendemonstrasikan proses Velta T-nya, yang menurut perusahaan dapat menghasilkan bubuk logam titanium dengan biaya lebih rendah dan dampak lingkungan yang sangat berkurang. Brodsky mengatakan ada minat besar di antara investor asing dan perusahaan itu berharap pabrik mereka di Republik Ceko akan beroperasi pada musim gugur dan akan membuktikan bahwa bubuk titanium produksi Velta dapat digunakan untuk menekan, mencap, atau mencetak komponen ruang angkasa secara 3D. Fasilitas serupa dapat dibangun di AS. Katanya, jelas bagi semua orang bahwa AS perlu mengamankan pasokan titanium mereka dan perlu memiliki pegangan kuat, bahkan bisa jadi Ukraina dan AS. Dengan Ukraina menyediakan teknologinya, ini jelas membutuhkan investasi dan perhatian serius dari pihak kami, kata staf Kongres itu. Tapi dalam jangka panjang, akan sangat bermanfaat jika kita dapat menciptakan pasokan yang berkelanjutan dari negara sahabat seperti Ukraina. Ngày gia chín áo phui, ngày gia chín áo phui, cho ma cái lối bối hi nghìn xịt nhì. Ngày gia ti nghìn nhong bên cái nghìn, ngày gia ti nghi cái xin chín. Có hi dít cái nhét xì heo, ngài hao hi chim nghi ta cái xì thu, ngài giang chui song nghi. Diệu dít bu nghi, ngài con ngài oi nghi, nghi mô jin ngài, nghi gia mô tạp ngài. Ngài pun nghi, sam ngít cái si ken, sam ngít si ken, ham ngít tròn hi men. Có hi sam ngít cái si heo, nghi dít phung xin giang lòi teo. Lo nghi cái phung xin, nghi tu con tí ngài, đi ăn kêu nghi mô diêu dí sơ túi ngài. Nghi hâm ngài hô kín mẹn nghi, nghi hâm ngài bay si phui nghi xin. Ngài phui nghi cái xin, nghi bún nghìn cá con. Ngài than to liều có phố sao ngài xin còn. Ta kinh ít hi ngài chín nào nghi, tèo xì ngài tụ mối nhen liều nghi. Dít cái nhét xì heo, ngài hao hi chim nghi ta cái xì thu, ngài giang chui song nghi. Diệu dít bu nghi, ngài con ngài oi nghi, nghi mô dít ngài, nghi gia mô tạp ngài. Ngài pun nghi, sam ngít cái si ken,
Sam nghi si gen ham nghi tròn hi men Có hi sam nghi cái si heo Nghi dít phung xin giang lời teo Ló nghi cái phung xin Nghi tu con tí ngay Đi ăn kêu nghi mô diêu dí sơ túi ngài Nghi hâm ngài ho kín mẹn Nghi hâm ngài bay si phui nghi xin Ngài phui nghi cài xin Nghi bún nghìn cá con Ngài thăng to liều có phố sao ngài xím còn Ta khi nghít khi ngài chín nào nghi Tèo xí ngài tụm mối nhiên liều nghi In hà ngài thăng nghìn cả con Nghi nghìn hè à nhông Ngài thăng to Ngài xím con chín hè liong Ngài thăng kỳ con Nghi con chén ngàn khói Ngài mỏi nghi Ngài dám xiong nghi Giết khi chín hiong trái siêu song Chín hiong khui bài con diêm nhong In hà ngài lôi trong san bò Trong chút nam hỏi con diêm nhong Con diêm cho liền kiểu khao à Kim thúng nhung siêu biểu à Cho siêu na kín bát hồ lù Chín siêu na kín chén nhiên kha Trong chút san có sung bún nghi Con diêm gia diệu kỳ thu thi Cho siêu cái cha hé nhục Chín siêu đi cha phùng hai gì Nhét theo gì chủ gì tiêm phùng Ba siêu thiên môn hé quan cung Siêu na quan to trái siêu sòng Quan cung khi mà chín dinh dùng Có hi quan chạm lưu dòng Quan cung khi mà sát trái dòng Cho siêu cái cha hé quan thìn Chín siêu đi cha hé chiêu chong Thiên song xin xiên oi linh linh Thiên song chút diệu na cha xin Siêu na mô chong khí phô lùn Na cha bố phù dòng kiên nghìn Cháu phô bùi lòi khi su kha Theo thái a có miang dinh cha Na cha bún lời sám yung thì nghi a có miang mu cha Nhét theo hà san chai si phiền
Di lối phút chu cho si thiên Xịp sờ theo sông cá dịt hẹt Phút chu siêu liền千年Kinh ha ngài lòi còn nghi tì Pha con gia diệu kỳ thu thi Cho siêu đi cha 千里ngàn Chín siêu cái cha xuân phung nghi Nhét theo dịp chuột chạy tung phòng Liu nghìn xiên sơ cho muôn song Liu nghìn xiên sơ lý hỏi son Son to khung mình treo tung phong Nhét theo dịp chuột chạy tung phong 8 phút song tì cho 8 phong Kiệu tháp quy xa hiến vô cùng 8 phút song tì còn 8 phong Cháu xin am cụ ngài sao hiong Chú phú xin kiun lối bò trong Nghịt nghịt chút muôn sao thiên hiong Chung bùi